Lanjut terakhir. Dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan sholat di tempat tambatan kambing. Di kandang kambing. Apa kata Nabi sholat di kandang kambing? Maka beliau bersabda, sholatlah di dalamnya. Kenapa sholat di kandang kambing? Karena sesungguhnya tempat itu mengandung barokah. Oh, barokah. Sudah pernah coba Bapak Ibu? Sholat di kandang kambing, dicoba. Tapi sini cari, barangkali ada kandang kambing di dekat-dekat sini. Ya. Tonggo. Ya, seperti itu. Baik. Kemarin pada waktu Idul Adha jual kambing. Ya, itu kita mampir ya lihat-lihat kambing ya itu Bang, ada sajadah, ada sajadah. Loh, kenapa? Saya mau sholat, lu kotor ini Pak Ustaz, harus sholat di sini. Sampai karo ini tempat berkah ini kambing ini. Lu temenan aja. Iya ya. Ya. Lu kan di situ aja. Baik. Jadi di sini seorang Ustadz Salafi Wahabi ini pertama dia salah memahami teks hadis Nabi Muhammad SAW. Memang ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa sholat di kandang kambing itu berkah. Cuman konteksnya itu bukan seperti itu. Konteksnya bukan dalam keadaan bebas atau bukan dalam keadaan darurat. Konteksnya itu kalau dalam keadaan terdesak, artinya tidak ada tempat untuk bisa mengerjakan sholat kecuali kandang kambing. Tidak ada tempat untuk bisa mengerjakan sholat kecuali kandang kambing. Maka dalam hal ini boleh mengerjakan sholat di kandang kambing itu. Walaupun di situ ada kotoran kambingnya, ada kencing misalkan, ada kencing kambing, kotoran kambing. Makanya dalam hal ini ulama itu ada yang mengatakan bahwa kotoran kambing atau kotoran hewan-hewan yang bisa dimakan seperti sapi, onta, dan yang lain, itu ada yang mengatakan suci. Ini madhab di luar Syafi'i. Ingat, ini madhab di luar Syafi'i. Kalau dalam madhab Syafi'i, jelas itu najis. Sehingga sholat di tempat yang najis tidak sah sholatnya. Baik, cuman ulama di luar madhab Syafi'i seperti kalangan Malikiyah, itu dengan berdasarkan hadis ini, kebolehan melaksanakan sholat di kandang kambing itu menunjukkan bahwa kotoran kambing itu suci. Baik. Jadi konteks melaksanakan sholat di kandang kambing itu bukan dalam kondisi bebas, bukan dalam kondisi normal, tapi darurat. Nah, ini merupakan solusi dari Nabi sebetulnya. Bagaimana kalau sholat di kandang onta, itu jelas Nabi melarang. Makanya Nabi kemudian memberikan solusi, tapi sholat di kandang kambing, karena di situ ada keberkahan. Maksudnya keberkahan itu apa? Kambing, hewan yang namanya kambing itu ketika ada orang di sampingnya itu enggak terlalu berontak dia, jinak. Jadi tidak akan mengganggu konsentrasi dalam sholat. Beda dengan onta. Nah, ini yang dimaksud dengan keberkahan. Jadi keberkahan yang dimaksud dengan keberkahan di dalam hadis itu adalah ketenangan, kebaikan-kebaikan di dalam mengerjakan sholat itu sendiri. Tidak seperti ketika mengerjakan sholat di kandang onta. Kadang-kadang mengerjakan sholat di kandang onta itu terganggu dengan onta itu. Sehingga apa? Memberikan efek ketidakhusuan, ketidaktenangan di dalam mengerjakan sholat. Beda ketika di kandang kambing. Itu yang dimaksud berkah. Nah, kemudian dengan pernyataan statement Bapak Abu Aslam yang merupakan seorang Salafi Wahabi ini, dengan dia mengatakan bahwa dia bercerita bahkan bahwa dia ketika Idul Adha datang ke tempat kandang kambing itu, kemudian gelar sejadah. Ini kan contoh atau sebuah perbuatan yang nyeleneh. Ngapain coba? Ngapain datang ke kandang kambing kemudian gelar sejadah di situ untuk mengerjakan sholat? Ini kan nggak ada kerjaan sebetulnya. Wong masih ada tempat yang lebih baik, tempat yang lebih bersih, tempat yang lebih utama, yaitu masjid. Kan Nabi SAW sendiri mengatakan apa? Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah masjid, bukan kandang kambing. Masjid masih ada, masih bebas datang ke masjid, bukan dalam keadaan darurat. Masih bisa datang ke masjid, ngapain datang ke kandang kambing?
Ini ajaran apa ini? Jadi nggak ada kerjaan sebetulnya. Kemudian apa? Kemudian dengan pernyataan dia yang mengatakan bahwa ketika ada orang kemudian bertanya, "Kok ngapain sholat di sini Ustadz? Ini kan kandang kambing." Ya. Wah, kamu nggak tahu ini berkah. Lah, pernyataan seperti ini itu terkesan apa? Sholat di selain kandang kambing itu seakan-akan nggak berkah. Sholat di lapangan misalkan yang jauh lebih bersih, bahkan sholat di masjid yang jauh lebih mulia, itu seakan-akan tidak berkah. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat menyimpang. Jadi dengan pernyataan ini, seorang Salafi Wahabi yang bernama Abu Aslam ini, dia seakan-akan mengatakan, melegalkan sholat di kandang kambing itu lebih baik karena ada berkah daripada sholat di luar kandang kambing yang seakan-akan tidak ada berkahnya. Nah, jelas pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang menyimpang. Baik. Kemudian untuk menanggapi, meluruskan pernyataan Bapak Abu Aslam ini, apa iya pemahaman Salafi Wahabi itu seperti ini, atau karena memang ini berangkat dari pemahaman Bapak Abu Aslam sendiri, pribadi sendiri, yang salah memahami dan bahkan bertentangan dengan tokoh-tokoh Salafi Wahabi. Seperti yang nanti akan saya tampilkan pernyataan dari seorang tokoh Salafi Wahabi yang bernama Syekh Albani. Bagaimana Syekh Albani menanggapi dan memahami teks hadis itu seperti apa? Apakah sesuai apa tidak dengan pemahaman Bapak Abu Aslam ini? Baik, kita simak videonya dari tokoh Salafi Wahabi, pernyataan beliau, penjelasan beliau tentang makna dan hadis tersebut, tentang sholat di kandang kambing itu. Seperti apa pemahaman beliau? Kita simak berikut videonya. Baik, ini adalah sebuah rekaman video, rekaman suara dari tanya jawab antara seorang murid dengan tokoh Salafi Wahabi Syekh Albani. Di mana dalam sesi tanya jawab itu beliau Syekh Albani ditanya tentang hukum sholat di kandang kambing atau di kandang-kandang hewan yang halal dimakan dagingnya, boleh dimakan dagingnya. Maka beliau menjelaskan bahwa sholat di kandang kambing itu hukumnya itu boleh, bahkan bukan hanya sekedar boleh, tapi naik derajat menjadi sunnah. Cuma nanti ada lihat kondisinya, bukan ujuk-ujuk mengerjakan sholat di kandang kambing itu. Tidak seperti apa yang dinyatakan oleh seorang Salafi Wahabi Indo, Bapak Abu Aslam. Baik, kita simak videonya. بس مثلا بعض النقاط صلوا في مرابط الغنم مثلا هل تفيد أكثر من الإباحة؟ هكذا أنا أفهم تفيد الإباحة. Baik, beliau itu ditanya tentang apakah sholat di kandang kambing itu hukumnya lebih dari sekedar boleh. Maka Syekh Albani mengatakan, ya, itu yang kami fahami, bahwa hukum mengerjakan sholat di kandang kambing itu adalah bukan hanya sekedar boleh, tapi menjadi suatu kebolehan yang disenangi, dianjurkan. Artinya naik derajat menjadi sunnah. Baik. الراجحة لا الأصل الذي هو Kemudian Syekh Albani mengatakan bahwa iya, sunnah, karena sholat di kandang kambing itu pada dasarnya adalah boleh. Jadi kemudian beliau memberikan alasan tentang kebolehan, yang kebolehan itu bukan hanya sekedar boleh tapi dianjurkan. Sesuai dengan hadis Nabi yang memang Nabi pernah menyatakan bahwa bumi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian sebagai masjid, tempat untuk bersujud, tempat sholat, dan tanahnya menjadi suci. Baik, jadi kalau seseorang fa ayyuma rajulin adrakatu shalah fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Siapapun orang ketika sudah tiba waktu sholat yang wajib atau hendak ingin mengerjakan sholat, maka kerjakan sholat di manapun dia berada dan tanahnya itu suci. Cuman Syekh Albani mengatakan apa? Lakin amruhu hadha bis shalah fi marabidil ghanam wa yulfit an
النظر إلى أن هذا فيه هدم لنفس الإنسان المستكبر عادة الذي يترفع أن يصلي في مثل هذه الأماكن. Jadi kemudian beliau si Al-Albani itu memberikan hikmah di balik mengerjakan sholat di kandang kambing itu. Hikmahnya itu apa? Nah, di situ itu ada hikmah bahwa dalam praktek pelaksanaan sholat di kandang kambing itu adalah untuk meluluh lantakkan jiwa kesombongan seorang manusia. Karena secara kebiasaan orang itu kan nggak suka sholat di tempat-tempat yang kotor seperti itu. Jadi seakan-akan seorang itu memilih tempat untuk mengerjakan sholat. Sedangkan sholat yang wajib itu adalah sebuah kewajiban yang harus dikerjakan dimanapun, kapanpun itu berada. Maka ketika Nabi memerintahkan untuk memperbolehkan untuk mengerjakan sholat di kandang kambing, itu adalah untuk meluluh lantakkan atau untuk menghilangkan kesombongan-kesombongan, ketidaksenangan di dalam hati seorang manusia untuk mengerjakan sholat di tempat-tempat seperti itu. Ini penjelasan dari Al-Albani. Baik. يجيز الصلاة وجعلت لكم الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة يلفت النظر إلى أن هذا فيه الأصل الذي هو الإباحة. Maka kata Al-Albani, maka di sini dalam praktek pelaksanaan sholat di kandang kambing itu ada tahdib linafs, ada pendidikan untuk jiwa. Jadi dari sifat-sifat yang buruk digembleng, dididik untuk menjadi jiwa-jiwa yang mulia, siap menerima perintah dimanapun kapanpun itu seseorang berada. Maka kata Al-Albani, fayabdu li wallahu a'lam anna hadzal amru yufid aktsar min al-asl alladhi huwa al-ibaha wa al-istihbab. Maka kata Al-Albani, beliau mengatakan wallahu a'lam bahwa hukum di dalam pelaksanaan sholat di kandang kambing itu bukan hanya sekedar asal, bukan hanya sekedar boleh, tapi menjadi sunnah. Baik. Nah, kemudian yang menjadi titik tekan di sini adalah si penanya As-Sa'il ini mengatakan apa? Bertanya kepada Al-Albani, ya taqassuduha ya Syekh, ketika hukum mengerjakan sholat di kandang kambing itu boleh, bahkan bukan hanya sekedar boleh tapi sunnah, apakah kemudian orang itu berniat untuk mengerjakan sholat di kandang kambing itu? Maka Syekh mengatakan apa? Perhatikan. Syekh mengatakan la. Oh enggak. Jangan kemudian berniat, ujuk-ujuk berniat ingin mengerjakan sholat di kandang kambing itu. Ma yataqassud. Jadi enggak boleh berniat seperti itu. Wa innama la yataharraj ayyusalli fi dalikal makan wa yufattish an makanin akhar. Cuman ketika memang seseorang itu ingin mengerjakan sholat, itu nggak ada masalah sholat di tempat itu. Cuman lebih baiknya itu, bukan lebih baik, tapi memang harus mencari. Beliau mengatakan, yufattish an makanin akhar, mencari tempat yang lain, yang lebih layak, yang lebih bersih. Baik. Maka di sini jelas pernyataan Al-Albani ini mengatakan apa? Mengatakan jangan langsung tiba ujuk-ujuk mengerjakan sholat di kandang kambing itu. Tapi mencari tempat yang layak. Kan begitu. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik, di tempat yang terbaik. Bukan di tempat yang kotor seperti itu. Mengerjakan sholat di kandang kambing itu adalah pada saat kalau kondisinya darurat, gak ada tempat yang lain. Ini seperti penjelasan Al-Albani ini. Maka penjelasan beliau ini membantah dan meluruskan pernyataan seorang Salafi Wahabi itu tadi tersebut, yaitu yang bernama Bapak Abu Aslam, yang mana dalam videonya beliau jelas mengatakan bahwa beliau sendiri langsung mempraktekkan di mana pada saat Idul Adha itu, pada saat penyembelihan datang ke tempat kambing, kemudian gelar sejadah, sholat di situ. Akhirnya ada pertanyaan yang dipertanyakan, dah ini kan kandang kambing ada kotoran. Kemudian beliau mengatakan bahwa justru di tempat inilah keberkahan sholat akan didapat. Dan pernyataan Bapak Abu Salam ini seakan-akan meniadakan bahwa
sholat di tempat-tempat yang selain di kandang kambing itu tidak berkah. Baik, jadi jelas apa yang dikatakan oleh Bapak Abu Salam bertentangan dengan penjelasan dari Syekh Albani ini. Bahwa Syekh Albani itu mengatakan apa? Sekali lagi, Syekh Albani mengatakan jangan berniat kemudian untuk mengerjakan sholat di tempat atau kandang kambing tersebut, tapi mencari tempat yang lain. Kalau memang sudah tidak ada tempat yang lain, tidak ada masjid misalkan, atau tidak ada tempat untuk sholat kecuali kandang kambing itu, maka tidak ada masalah sholat di kandang kambing tersebut.